Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat atau memandu cara membuat laporan evaluasi redaksi. Lalu di sini saya berfokus pada pengolahan data yang saya lampirkan di laporan. Yang pertama berupa ketepatan naskah, data dari Google Form, kemudian dari Google Sheet, dan selanjutnya ya, kerjasama dan kendala siaran studio rekomendasi kebaikan. Oke, untuk memperoleh data ketepatan naskah dari Gform dan mengolahnya di Gseed, yang pertama kita lakukan adalah kita bisa membuka Google. Oke, di sini kita tinggal mengklik Google Form. Oke, klik yang pertama, kita klik Google Form yang telah kita buat. Dan evaluasi. Nah, di sini karena kita mau membuat mencari data ketepatan naskah, kita bisa klik response. Di sini dari Google Form sendiri sudah ada data grafik ketepatan naskah di sini ya. Dan di sini kita bisa tinggal copy, lalu kita paste atau salin di Word. Lalu bagaimana kalau diolah di Google Sheet? Bisa, kita scroll ke atas dan kita tinggal klik View in Sheets. Kita klik, kita pilih data yang pertama, evaluasi 1. Oke, jadi ini adalah data yang kita peroleh dari Google Form, yang otomatis langsung pindah ke Google Sheet ya, atau terhubung ke Google Sheet. Oke, jadi kita mau mengolah data dari 22 September sampai 9 Oktober. Dengan cara kita bisa blok semuanya, Ctrl A, klik Insert, lalu kita pilih Pivot Table. Oke, New Sheet, dan kita create. Oke, jadi di sini kita sudah melihat tampilan sheet baru untuk membuat grafik ya. Rows ini adalah bagian atas ke bawah, columns ini kiri ke kanan, values ini nilai dari rows dan column. Nah, jadi kita mau membuat grafik ketepatan naskah, namun grafik ini bisa dapat dua output. Kita bisa menilai ketepatan naskah dan juga secara langsung kita bisa melihat produser mana yang aktif mengisi atau disiplin mengisi laporan. Yang pertama kita bisa pilih klik nama lengkap evaluator di bagian rows, kita masukkan ke rows. Lalu kita pilih program dan agenda, kita simpan, masukkan ke columns. Oke. Nah, karena kita tidak memerlukan totalnya, kita bisa uncheck shows total, uncheck. Lalu di values kita masukkan ketepatan naskah. Oke. Nah, karena ini nilainya besar ya. Nilainya besar, kita kecilkan di summaries by, di zoom kita pilih min. Oke, angkanya kecil. Lalu kenapa ada nama dua nama? Seperti dan ini masuk dua nama, lalu Alma masuk dua nama, ini tidak apa-apa karena ini dia membaca di data yang telah para produser masukkan. Karena untuk produser Alma sendiri tidak hanya mengisi angka 10 selama dia bertugas, namun pernah mengisi angka selain 10. Juga Adrian juga memasukkan angka 10 dan ternyata selama bertugas Adrian juga pernah memasukkan nilai 9 di tanggal 29 ini. Jadi di sheet ini dia membaca nama Adrian atau nama-nama lainnya terbaca 2 kali, namun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, setelah kita memperoleh data ini, kita untuk selanjutnya membuat grafik, kita bisa Ctrl A atau blok semuanya, klik insert lagi, lalu pilih chart atau diagram. Oke. Ini grafik yang telah kita hasilkan, lalu apakah tampilan grafiknya bisa kita ubah? Tentu bisa. Kita pilih setup, lalu column chart. Nah, di sini bisa kita pilih tampilan grafik yang kita inginkan seperti apa. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Pilih sesuai yang kita mau, dan kita pilih yang ini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa nama mengisi nilai ketepatan naskah terendah, yaitu di Alma, Safitri, produser Word Today, lalu Septiani yang bertugas di Special Report. Di sini kita bisa melihat kendala ketepatan naskah ada di Word Today yang dipegang Alma, dan Special Report yang saat itu dipegang oleh Septiani Mediasari. Nah, ini bisa kita laporkan. Lalu grafik ini bisa kita gunakan juga untuk melihat produser mana yang aktif mengisi. Di sini dilihat bahwa Alma selaku produser Word Today termasuk terendah, dan Special Report ini karena program ini jarang ya, dan produsernya juga berganti-ganti, jadi kita tidak hitung. Karena program bulletin di TVRI World, salah satunya Word Today, Starting Point, dan Newswatch, maka Alma di sini tergolong produser terendah. Lalu grafik ini bisa kita copy atau kita bisa download gambarnya. Oke. Lalu setelah kita copy, setelah kita download, kita bisa pindahkan ke Word. Oke, masuk ke Word. Oke, dan berikut datanya. Nah, setelah data ini kita peroleh, kita bisa buat kalimat pendukungnya bahwa dari masing-masing produser sudah menunjukkan ketepatan naskah. Dari angka 8 hingga 10. Dan beberapa program seperti Economy Outlook, Starting Point, Your World menunjukkan konsistensi dengan nilai 10. Lalu data grafik ini juga kita bisa gunakan untuk kedisiplinan. Jadi berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa memang nama Alma Safitri ini, karena di sini keterangannya Alma Safitri ini produser dari Word Today, yang dimana itu program bulletin setiap hari ya. Jadi di sini kita tulis bahwa Alma Safitri ini memiliki tingkat keaktifan yang lebih rendah daripada yang lain. Oke, lanjut ke kerjasama. Di sini kita bisa lihat data grafik ini kita peroleh langsung dari Gform. Caranya seperti yang tadi di awal. Oke, karena kita mau melihat grafik nilai dari kerjasama, kita bisa buka Google Form, klik respons, karena kerjasama di indikator paling bawah, kita scroll ke bawah. Oke, kita temukan dan kita copy chartnya dan kita kopas, pindahkan ke Word. Kita paste di Word. Lalu di sini kita bisa tambahkan kalimat bahwa 81% hampir responden memberi nilai tertinggi 5 terkait kerjasama. Dan hanya 18,4% menunjukkan bahwa kerjasama masih tergolong kurang. Nah, untuk kendala kerja redaksi, karena poin kita ini berupa kalimat di Gform, oke, karena kita ini berupa kalimat,
kendala kerja. Oke. Jadi kita bisa filter karena kita mau mengolah data terkait kendala kerja redaksi, siaran studio, dan komunikasi perbaikan karena ini berupa kalimat. Jadi di Word kita tinggal pindahkan saja laporan-laporan apa saja yang perlu kita laporkan. Nah di sini saya warnai beberapa untuk menandai apa saja yang urgent dan tidak urgent. Untuk yang kategori tidak ada ini dibiarkan saja sehingga mempermudah kita mengolah data. Lalu misalnya server terputus atau hari ini terkendala server, tinggal kita copy, kita copy dan kita paste di Word. Dan sini data ini tinggal kita pilih saja apa saja yang kita akan laporkan dan kita masukkan ke Word. Pindahkan saja ke Word sesuai kebutuhan. Oke, dan laporan pun sudah jadi.